salah telah ditaklukkannya. Pada kita yang aman dan senang, duduk di negeri indah tak pergi. Ada pilihan dipusakakan, bagai milik saya ku namanya. Kasih Tuhanmu itulah teguh. Bukan kawasan berborona, Boingo marisen go kanggo dhisik. Kunem ro alasyon mansen bebas. Sikam mamna poi-poi jadi singkai. Isyaratnya kaki bebas. Isma hormat syomro subsinakan. Manseren ala ina poi bebas. Wasib jadi fruban sa ernabo. Arares na pogsa du warkewan. Biar kanaanku nebro Israel. Ode tanda suan Israel kuat. Mari kosmas lama kenapa. Tanah pilihan dipusakakan, bagai milik saya ku namanya. Kasih Tuhanmu itulah teguh. Mansret wasna jinggo ku kesana Mansret yedi faro af laingo rafa ku kerkan kenem ini Manseret
minggu bedanya. Tuhan Yesus, janganlah Engkau biarkan kami berjalan sendiri dalam gelapnya dunia. Namun teranilah dengan sinar-Mu. Oh Yesus, kasihilah. Ampuni salah dan dosa kami kepadamu. Kami berdoa, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kami. F. Paredepai, Majelis Piket Rayon SGO, pemain organ Bapak Penetua Y. Tuange, Kantoria Ibu Penetua D. Kawaine. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon Oikumene, pemain organ Bapak Penetua Jenusi, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta F. Suripati Pati SSI, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain organ Saudari Doni Siloyanan, Kantoria Ibu Y. Wanma Kumur. Ibadah Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun dengan tema Api Injil Terus Menyala dari Tanah Papua. Dalam rangka Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun di Tanah Papua dan ulang tahun Papua Christian Center yang pertama, maka panitia Papua Christian Center bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua mengundang para pemimpin gereja beserta jemaat-jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun di Tanah Papua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 waktu 16.00 sampai selesai, bertempat di Auditorium Uncen, Jalan Raya Abepura Sentani, Abepura, Jayapura. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati. Persembahan khusus HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-168 tahun. Mensyukuri 168 tahun masuknya Injil di Tanah Papua
dan mendukung pemberitaan Injil di jemaat-jemaat GKI yang ada di wilayah 9, yaitu Klasis GKI Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat, maka dalam ibadah minggu selama bulan Februari 2023 ada kotak aksi dana kemandirian yang hasilnya 100% diperuntukkan bagi jemaat-jemaat pribumi di wilayah pelayanan tersebut. Majelis memohon dukungan jemaat sekalian untuk aksi dana dimaksud. Atas dukungannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah syukur HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun. Disampaikan kepada jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023, jam 09.00 pagi, merupakan ibadah syukur perayaan hari ulang tahun masuknya Injil di tanah Papua ke-168 tahun. Dan akan dilanjutkan dengan acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Serbaguna. Untuk itu setelah ibadah jam 9 pagi ini, jemaat sekalian diundang bersama menyaksikan dan berpartisipasi dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Serbaguna Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Amplop janji iman. Untuk diketahui oleh jemaat, amplop janji iman sebagai dana awal pembangunan Gedung Serbaguna sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 terkumpul dana sebanyak Rp241.934.000 dari 3 miliar rupiah yang dibutuhkan. Majelis dan panitia pembangunan GKI Pengharapan terus memohon dukungan doa dan juga bantuan dana, baik lewat amplop janji iman atau ditransfer melalui rekening panitia pembangunan untuk membangun Gedung Serbaguna Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penetua Marlin Mual Rahareng SPD. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita beribadah dengan mengikuti tata ibadah HUT Pekabaran Injil 1608 tahun di tanah Papua. Sendin Johann Gottlob Geisler menuliskan kesan pertama kali di medan perkabaran Injil di tanah New Guinea
Negeri hitam yang disebut negeri iblis pada hari Minggu pagi, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 1855 di atas kapal yang mengantar mereka sesaat sebelum melepaskan saunya di pantai Pulau Mansinam. Ia menulis kesannya, Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya sukacita kami, bahwa pada akhirnya tanah tujuan terlihat. Matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya menyinari kami dan orang-orang kafir yang malam itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga sang gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Di pantai Pulau Mansinam, Johann Gottlob Geisler dan Carl William Otto berlutut sambil berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Amin. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi untuk menyambut pelayan firman dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 6. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujian dari dunia, puji Allah sedetiklah. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus atas saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi bersama dari rohani 144, segala benua. Penghiburan orang berat.
Tuhan disilakan duduk kembali. Kita puji-pujian secara berbalas-balasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Mari kita datang kepada Allah dalam permohonan ampun atas seluruh perjalanan hidup yang kita lalui. Secara berbalas-balasan kita ungkapkan. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, pemilik sejarah keselamatan di tanah Papua, kami mengaku bahwa pemerintah-Mu kami sering tak taati. Kami lalai melakukan keadilan, menerapkan kasih, dan mengusahakan perdamaian seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu, berilah kami masing-masing kesanggupan baru oleh pertolongan Roh Kudus, agar melalui persekutuan GKI di tanah Papua, kami mentaati kehendak-Mu dan melakukan keadilan, kasih, dan perdamaian di atas tanah ini. Kasihani dan ampunilah kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu yang besar, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Dengarlah berita pengampunan dosa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 13. Amin. Kuasa-Mu ya pengasihan. Kuasa-Mu ya pengasihan, di dalam Yesus ku sembah. Anugerah-Mu pemberian yang tidak ada taranya. Ku buang sanksiku semua dan menyelam di laut Sebagai umat yang telah diampuni Allah, Allah rindu kita berjalan dalam tuntunan hukum-Nya. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa-Mu dan dengan segenap akal budi-Mu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam hidup kita tiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita dengar kesaksian pujian solo dari Bapak Agus Reba. Bagai raja wali terbang tinggi, itulah kasih Tuhanku yang melebihi akan segala dosa kami umat manusia. Bila aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Aku mau bersyukur, aku mau memuji atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Bila aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu.
Aku mau bersyukur, aku mau memuji atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan padamu Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku berserah diri. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Jemari tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk pujiannya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan di hari ini, Hari Sukacita GKI di Tanah Papua 5 Februari, terambil dalam Surat Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Nanti kita membaca berganti-gantian. Pelayan ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan menyambut dari ayat-ayat yang genap. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami sungguh bersyukur. Bapa baik dalam hidup kami. Kami dituntun untuk memasuki hari Sabat. Hari Tuhan Allah tersedia bagi kami. Hari anugerah Tuhan yang besar diberikan bagi kami. Terlebih sebagai gereja-Mu GKI di Tanah Papua dalam merayakan ulang tahun yang ke-168. Terima kasih Bapa. Mendasari sukacita kami pagi ini, kami hendak membaca firman-Mu. Firman yang menjadi terang di perjalanan kami dan yang menuntun hidup kami. Supaya kami terus belajar dalam kesetiaan dan dengar-dengaran terhadap perintah-Mu. Bersabdalah Bapa di dalam Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pelayan ayat ganjil Bapak Ibu Saudara menyambut dari ayat-ayat yang genap, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani.
Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea, kitab Nabi Hosea, yang bukan umatmu akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang selalu dikatakan berbahagia adalah semua kita yang memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, menyimpan dan melakukannya. Haleluya.
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Katakan Shalom kepada kiri kanan. Puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Hari anugerahnya yang besar dicurahkan bagi kita di hari ini. Hari Minggu 5 Februari. Sebagai gereja Tuhan kita bersuka cita karena Injil yang adalah kekuatan Allah itu nyata bagi kita. Sampai hari ini kita boleh merayakan usia yang ke-168 tahun. Tema yang diangkat dari surat Roma ini mengatakan orang percaya, anak-anak perjanjian dalam Kristus. Siapakah orang percaya? Ya pasti orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Mereka disebut anak-anak Allah karena hidupnya ada terus di dalam Kristus. Anak-anak perjanjian yang menerima janji Allah dari sejak Abraham, Ishak dan Yakub sampai pada kita, Israel rohani di zaman ini. Apa yang kita mau belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma? Kalau kita melihat dari pasal sebelumnya, pasal 8, di sana mengungkapkan kesukacitaan Paulus yang luar biasa. Semangat, bahkan optimis dalam mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang terlihat dalam pasal 8 ayat 37. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih orang-orang yang menang karena Yesus yang mengasihi kita, kata Paulus. Ada satu sukacita. Orang-orang menang adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi menjadi berubah perasaan sukacita itu ketika kita lihat di dalam pasal pembacaan kita. Dikatakan dalam ayat yang kedua, aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Dari suasana gembira berubah menjadi suasana sedih. Ada dalam pergumulan yang berat dan dalam. Pertanyaannya mengapa? Karena rupa-rupanya bangsa Israel, bangsa Israel ini bangsa pilihan Allah. Umat yang istimewa. Yang dipilih, dikhususkan Allah dari bangsa-bangsa lain. Mereka justru menolak Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat manusia. Menolak Yesus. Itulah yang menjadi kesedihan Paulus. Itu yang menjadi duka cita Paulus. Karena menolak Mesias. Sementara Paulus dalam pemahaman imannya, dia mengatakan kepada jemaat di Roma yang menjadi alamat suratnya ini bahwa orang diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Orang diselamatkan karena imannya yang sungguh di dalam Kristus. Sedangkan bangsanya sendiri Israel menolak Kristus. Itulah kesedihan yang dalam. Penolakan ini dapat terlihat dalam pasal 10, pasal 11 dari bacaan surat Roma ini. Bapak Ibu, ayat 1 dan ayat 5 ini gambaran bagaimana duka cita Paulus. Kesedihan hati Paulus yang begitu dalam. Jadi bukan sedih yang pura-pura, sedih yang di luar-luar saja, tapi kedalaman batinnya. Kenapa demikian? Alasan yang diberikan oleh Paulus, karena bangsa pilihan Allah, itulah Israel, diangkat menjadi anak-anak perjanjian
serta kemuliaan Allah ada pada mereka. Ada dalam kehidupan Israel. Kemuliaan ini dalam bahasa aslinya sakinah. Artinya memperlihatkan bagaimana kehadiran Allah sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Ini terlihat dalam perjanjian lama. Ketika Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bagaimana penyertaan Allah siang malam tiap-tiap hari. Orang melihat Israel, orang melihat kemuliaan Allah ada dalam hidup mereka. Tapi kenapa mereka justru menolak Yesus itu? Padahal mereka mewarisi perjanjian Allah itu. Bahkan Mesias itu berasal dari keturunan Israel. Berasal dari keturunan bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Keturunan lepas keturunan. Artinya bagaimana janji Allah itu, perjanjian Allah kepada anak-anak perjanjian itu terus diwarisi sampai pada kita hari ini. Dalam penolakan bangsa Israel yang menjadi kesusahan Paulus, tapi pada sisi lain ternyata di balik kesusahan itu Paulus menemukan satu janji Allah, satu kebenaran tentang keselamatan. Di dalam pergumulan yang berat itu melahirkan pemahaman tentang keselamatan. Bagaimana Paulus mendalami tentang arti keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu terlihat dalam bacaan kita pada ayat yang ke-6. Bacaan kita. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ayat yang ke-6 sampai 13 berbicara tentang firman Allah yang tidak pernah gagal. Karena firman adalah ketetapan Allah. Tidak ada orang yang dapat mengintervensi ketetapan Allah itu. Karena Allah sendiri yang memilih umatnya. Maunya Allah yang memilih umatnya untuk diselamatkan. Nah, Paulus dalam ayat-ayat ini, ayat 6 sampai 13 ini menyebut bahwa tidak semua anak Abraham memiliki perjanjian. Ya, setelah Abraham, Ishak, Yakub, bukan Ismail. Ismail anak jasmani dari darah, tapi Ishak anak perjanjian yang dijanjikan Allah. Nah, lebih jelas lagi anak Ishak yang kembar Esau dan Yakub, tetapi yang diterima Allah adalah Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Itulah kedaulatan Allah yang bebas menentukan siapa yang dia kasihi. Itu berarti bahwa keselamatan dimulai dari pilihan Allah. Allah yang memulainya melalui firman-Nya. Jadi kalau Allah katakan aku mengasihi yang ini, aku menolak yang itulah kewenangan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-14 sampai 19 mau menggambarkan bagaimana keselamatan yang diterima karena kemurahan hati Allah. Keselamatan yang diterima umat percaya bangsa Israel karena kemurahan hati Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai, menyatakan kemurahan hatinya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah memilih orang untuk diselamatkan karena kemurahan hatinya. Dan Allah bebas menentukan siapa yang menjadi alamat kemurahan hatinya. Di sanalah keselamatan itu dinyatakan. Kesanalah keselamatan itu dialami.
Dan hal ini dapat terlihat dalam perjanjian lama, di mana sikap kemurahan hati Allah itu sudah dimulai zaman Nabi Musa. Allah memilih Musa untuk membebaskan Israel. Bahkan Allah meneruskan itu kepada nabi-nabi untuk menceritakan tentang kabar keselamatan. Bukankah Israel ketika jalan salah diingatkan oleh para nabi? Kalau tidak, hukuman terjadi. Tapi kalau bertobat, ada pengampunan, ada keselamatan. Nah, kemurahan hati Allah yang digambarkan oleh Paulus di sini, dia ilustrasikan dengan tukang periuk, ya, di mana Allah menyelamatkan bangsanya. Itulah gambaran bagaimana tukang periuk itu membentuk tanah liat. Tukang periuk dan tanah liat ayat 20 dan seterusnya. Itulah menggambarkan ilustrasi keselamatan yang Allah buat bagi manusia. Ilustrasi tukang periuk dan tanah liat mau menceritakan betapa berkuasanya, betapa tukang periuk memiliki kewenangan untuk membentuk tanah liat. Tangan tukang periuk itu berkuasa, sementara tanah liat tidak bisa bikin apa-apa. Itu gambarannya bagaimana tukang periuk adalah Allah sendiri, dan tanah liat itulah manusia. Bagaimana Allah membentuk manusia, bagaimana Allah menghadirkan manusia, itulah kewenangan Allah. Allah digambarkan sebagai tukang periuk yang tanah liat ini ada dalam genggaman tangannya. Mau dibentuk dengan biasa, mau dibentuk luar biasa, bagi Paulus tidak apa-apa. Itu kedaulatan Allah sendiri. Bukankah sampai hari ini pun kita ada karena Allah sendiri? Bahkan kita tidak tahu batas hidup kita. Itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi sepanjang hidup ini masih ada bagaimana kita terus mengikuti dan berjalan menurut tujuan Allah, sang tukang periuk itu yang membentuk tanah liat menurut kehendaknya. Sang tukang periuk sendiri yang menetapkan tujuan setiap tanah yang ada di tangannya. Kan firman Tuhan bicara, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Kita mau bicara begini, tapi Tuhan bilang tidak di sini. Banyak pengalaman-pengalaman hidup manusia, mau bikin ini ternyata Tuhan kasih ingat, bukan itu jalanmu ini. Dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh akal. Itulah Allah yang tidak mampu kita pahami dengan otak kita. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, ada tantangan, persoalan, ketakutan, kecemasan, ketiadaan harapan bahkan ketika mengalami pergumulan yang berat. Ya, sebagaimana halnya dialami Paulus. Tapi bukankah keselamatan Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus? Dan keselamatan itu turun sampai kita. Dialah Yesus yang kita imani sampai hari ini. Tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Dengan kehebatan apapun, kepintaran bagaimanapun, semuanya ada dalam genggaman Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau begitu, di usia kita yang ke-168 tahun, sudahkah Injil yang adalah kekuatan Allah itu sungguh-sungguh nyata? Injil yang mengubah seluruh perilaku orang-orang percaya yang katakan saya orang Kristen, saya anak perjanjian Allah, janji Tuhan, keselamatan Tuhan telah berikan ada pada saya. Tapi bagaimana hidup kita? Bukankah ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi bagaimana hidup mereka jauh dari Tuhan? Jangankan jauh, beribadah pun jarang. Nanti muncul di akhir tahun, bagaimana mengenal Allah yang menjadi sumber hidupnya,
sumber berkatnya, sumber segala yang diperlu. Hidup kita ini hanya karena Tuhan baik. Karena itu dirindukan Allah di usia 1,5 abad lebih ini. Bagaimana hidup kita dikuasai oleh kekuatan yang dari Tuhan lewat Injil. Injil yang sudah 168 tahun. Roma 1 ayat 16-17. Injil yang adalah kekuatan Allah itu bagaimana menjadi nyata. Nah, Injil yang menjadi nyata itu ketika kita buka hati, menerima kemurahan hati Allah itu untuk terus menjamah, menguatkan, memampukan, memperbarui hidup kita supaya hari hidup kita terus diperbaiki. Bukankah perjalanan hidup ini sampai kepada waktu kita itulah disempurnakan terus oleh Injil Kristus? Karena keselamatan yang sudah kita terima. Kita tidak akan bisa menyatakan kuasa Injil itu tanpa kita buka hati dan menerima kemurahan hati Allah. Kasih karunia Allah, tidak bisa. Dengan kekuatan tidak mampu. Dengan kekuatan Tuhan, buka hati dan menerima kuasa kemurahan Injil itu. Akan terus memproses hidup kita dari hari ke hari. Menjadi orang-orang yang terus kuat. Menjadi orang-orang yang menceritakan tentang kasih keselamatan Tuhan itu sebanyak orang. Bagi sebanyak orang. Itulah tujuan Tuhan. Supaya ketika dia datang, dia lihat bahwa semua orang telah mengenal Tuhan. Karena itu diperintahkan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya segelintir orang. Karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Karena itulah Yesus mati bagi manusia. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Punya jaminan hidup kekal. Itulah panggilan kita. Di usia yang ke-168, mari pakai hidup kita. Terima kasih kemurahan Allah dalam keselamatan yang besar melalui Yesus Kristus. Supaya Injil yang adalah kekuatan nyata untuk kita dipakai menjadi saksi-saksinya. Amin. Kita nyanyi bersama nyanyian rohani 84 pada ayat yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, tetaplah firman Allah selama-lamanya. Kita akan mengaku iman rasuli. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman YKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi.
Aku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang bakal kami pandang Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Saatnya bagi kita untuk membawa persembahan syukur dalam iringan pujian rohani 127 dan bisa dilanjutkan ke rohani 130. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah, dibimbing oleh tangannya, ku tahu
kepada Tuhan jua. Rohani 130. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan dan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan baik, kebaikan Engkau Tuhan nyata bagi kami sampai hari ini. Sebagai gereja-Mu kami dapat merayakan usia pekabaran Injil. Injil ini adalah kekuatan Allah yang terus menyelamatkan kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami. Di usia 168 tahun kami peringati di hari ini. Terima kasih Bapa. Pada jam 9 secara resmi kami mengakukan ibadah dan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung serbaguna. Bila kami pun dapat mengambil bagian dalam sukacita sebagai umat Tuhan di hari ini. Memberkati ibadah jam 9 dalam seluruh proses peletakan batu pertama. Dalam tuntunan dan kasih Tuhan berjalan dengan baik, dapat dilalui dengan segala kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami nikmati.
Kendati pun perjalanan hidup kami sebagai orang-orang yang terus memiliki Injil itu, kami terus diproses, bahkan terus disempurnakan oleh Injil itu sendiri. Karena itu kuatkan kami dalam proses pembentukan Allah, dengan meyakini bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Allah kekal untuk selama-lamanya, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang terus nyata dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu menjadi kuat pada kami, supaya perjalanan hari-hari kami adalah perjalanan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Keyakinan kami semakin diperteguhkan di dalam kuasa Injil itu sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan pemerintah kami dalam seluruh pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Begitu juga dengan gereja kami, jika di tanah Papua dalam seluruh tugas pengabdian pelayanan, hamba-hamba-Mu, kasih setia Tuhan nyata dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan umat Tuhan dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap hari. Nyatalah kuasa-Mu, kasih-Mu, setia-Mu, terlebih sebagai umat Tuhan dalam proses pembangunan gedung serbaguna. Bagaimana kami meresponinya dengan janji iman kami, iman kepada Kristus yang adalah sumber berkat bagi kami, sehingga kami mampu terus menopang pekerjaan pembangunan gedung serbaguna yang dimulai pada hari ini. Tuhan memberkati kami umat-Mu dalam seluruh kesetiaan kami mendukung proses pembangunan yang akan kami bangun. Berdoa dan menyerahkan pendidikan anak-anak kami dari tingkat yang paling dasar, PAUD sampai perguruan tinggi. Ada di Jayapura, di luar Jayapura, di berbagai pulau, bahkan di Pulau Jawa, di luar Indonesia. Kasih setia Tuhan nyata bagi mereka, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak dapat menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar untuk pembangunan di tanah Papua, di Indonesia. Karena itu berkati seluruh perjuangan mereka, ketekunan mereka, kesetiaan mereka, kedengar-dengaran mereka akan Tuhan. Karena awal hidup pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Mereka terus dapat melibatkan hidup mereka dalam ketergantungan kepada Tuhan, pemilik hidup anak-anak kami. Berdoa dan menyerahkan pekerjaan kami sebagai umat-Mu, di mana saja Tuhan tempatkan kami, biar berkat Tuhan pun ada di sana. Untuk kami peroleh karena kesetiaan kami, ketekunan kami, kekuatan yang Tuhan beri untuk dapat bekerja dengan setia, rajin, jujur, takut Tuhan. Hari-hari hidup senantiasa kami buka dari satu berkat kepada berkat yang lain. Kami berdoa dan menyerahkan semua kami sebagai para pelayan dalam jemaat GKI Pengharapan serta Penatua Syamas di 9 unit pelayanan. Kasih setia-Mu nyata untuk kami terus dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kekuatan yang Tuhan alirkan bagi kami. Pagi hari ini WKSKO dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, cucu dalam hari-hari yang mereka terus jalani bersama. Kasih-Mu dan berkat-Mu ada pada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah jemaat, karena tidak dapat mengambil bagian oleh karena usia yang Tuhan tambahkan bersama para janda duda yatim piatu. Kasih Tuhanlah jangkau mereka, ada di hati mereka, supaya mereka tetap ingat dan merasakan betapa Tuhan baik untuk menuntun hari-hari, menambahkan kekuatan, iman percaya yang terus mereka miliki dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, pemain musik, pemandu lagu, multimedia, berkati seluruh pelayanan kami. Pekerja gereja, Tuhan sayang kami belajar dan terus mau bekerja seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkati kami semua yang telah boleh hadir dalam ibadah pagi ini dan akan dilanjutkan dalam ibadah pada jam 9 dalam prosesi peletakan batu pertama. Tuhan memberkati seluruhnya. Terima kasih Bapak, ketika usai ibadah ini Tuhan memberkati perjalanan kami pulang. Tuhan memberkati ketika kami juga masih ada di pelataran bait Allah.
Bapa, ini hidup kami semua, kami taruh sepenuhnya hari ini dan seterusnya dalam tuntunan kasih dan kuasa Allah menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan 3 keluarga yang mengucap syukur secara khusus, tapi juga dengan 6 keluarga yang membawa persepuluhan mereka. Allah, lihat hati hidup mereka, berkat Tuhan nyata dalam seluruh hari-hari yang mereka lalui. Ini syukur doa, ini permohonan kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian, siarkan ke benua sedunia besar. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh.
Bapak Ibu silakan berdiri. Atas nama Majelis WIK SGO dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru, selamat ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-168 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Faro sasar masa